Bismillahirrahmanirrahim. Tenang, tenang, tenang. Duduk aja, duduk aja. Wa rasuluh. Salawatu mundur. Lelaki aja sedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, Allah berfirman di surat Al-Fat ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walazina ma'ahu asidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah. Mereka keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang di antara mereka. Tetapi sobat-sobat, ayat ini diaplikasikan, diejawantahkan terbalik oleh Aswaja KW. Aswaja KW melakukan yang sebaliknya, keras terhadap sesama muslim, tetapi berkasih sayang, lemah lembut terhadap orang-orang kafir. Ini adalah salah satu sifat Khawarij. Sebagai bukti, beberapa pengajian sunnah yang orang Aswaja menyebutnya Wahabi ditolak dan dibubarkan. Kan ini berlawanan dengan surat Al-Fat ayat 29 tadi. Pengajian ditolak, pengajian dibubarkan, bahkan pesantren ada yang dibakar, masjid ditolak pembangunannya, akan tetapi gereja mereka jaga. Bahkan ada yang ikut serta dalam ritual agama lain dengan ikut serta dalam acara mengarak patung Yesus sambil menyanyikan kidung-kidung rohani. Nah, sobat-sobat, kenapa sih pengajian sunnah harus ditolak? Pengajian yang mereka sebut Wahabi harus dibubarkan, atau pesantrennya harus dibakar. Bahkan ada yang mengatakan, yang memperingatkan, jangan memasukkan anak-anaknya ke pesantren yang digolongkan mereka sebagai pesantren kaum Wahabi. Ini cara-cara Khawarij. Ketika mereka kalah hujah, kalah argumentasi, maka mereka menggunakan kekerasan. Ini pun digunakan oleh Aswaja KW. Ketika
kalah argumentasi, kalah hujah, kalah dalil, ya, mereka akan mengajak berdebat atau berdiskusi secara langsung. Dan ternyata debat dan diskusi secara langsung pun tidak menyelesaikan masalah. Karena sesungguhnya mereka tidak mencari kebenaran menurut Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi mereka hanya mencari pembenaran. Ya, contohnya Kiai Haji Idrus Ramli, ya, sudah mengakui bahwa tahlilan itu bid'ah mungkarat, bid'ah makruhah, yang menghentikannya akan mendapat pahala. Tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Tapi kan setelah itu, ya, setelah perdebatan itu selesai, ya ternyata kan Idrus Ramli semakin menjadi-jadi pembelaannya terhadap amalan bid'ah mereka yang sudah mereka akui mungkarat. Nah, jadi tidak ada gunanya, ya, debat, diskusi langsung. Karena ketika mereka kalah, mereka ngeyel. Seharusnya ya masing-masing berjalan. Pengajian Wahabi tetap berjalan, jangan ditolak, jangan diganggu, jangan dibubarkan. Kan tidak pernah pengajian Aswaja ada yang membubarkan. Wahabi tidak pernah membalas perlakuan Aswaja. Ya biarkan saja, masing-masing berjalan. Pengajian Wahabi berjalan, pengajian Aswaja berjalan. Biarkan masyarakat yang menilainya, yang menentukan siapa yang akan mereka ikuti, siapa yang akan mereka percayai, dan siapa yang mereka akan tolak dan tidak percayai. Kenapa kita harus membubarkannya? Dan ternyata Aswaja KW selalu kepanasan, selalu tidak nyaman kalau ada pengajian Wahabi berlangsung, ada tablik akbar diselenggarakan. Mereka gelisah. Mereka merasa tidak nyaman, yang pada akhirnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan anarkis, membubarkan pengajian. Aswaja KW, ya, paranoid, fobia, karena selalu kalah dalil dan argumentasi. Dalil dan argumentasi mereka selalu lemah, mentah, melawan dalil dan argumentasi dari orang-orang yang mereka sebut Wahabi. Ya, makanya mereka tidak membiarkan pengajian sunnah berlangsung, karena akan mengancam pemahaman mereka, mengancam eksistensi mereka. Nah, inilah yang mendorong mereka, ya, melakukan tindakan kekerasan, intimidasi, menolak, membubarkan pengajian, membakar pesantren, menolak pembangunan masjid. Jadi yang mereka bela bukan agama ini, akan tetapi adalah kepentingan mereka, kepentingan kelompok mereka, bukan kepentingan agama. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.